bersahabat ya. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Pada suatu hari, seekor gajah tinggallah di sebuah hutan. Gajah tersebut sangat besar dan kuat, yang membuatnya sangat sombong dan meremehkan binatang yang lainnya. Pada saat berjalan-jalan di hutan, gajah tersebut melihat burung beo hinggap di atas pohon sambil berkata, "Hei, tidakkah kau lihat aku sedang lewat sini? Aku adalah hewan terkuat. Ayo, hormat padaku, tunduk padaku." Hahaha. Apa? Kenapa harus begitu? Kenapa aku harus tunduk padamu? Apa? Kau tidak tahu siapa aku? Lihatlah, aku akan mengajarimu bagaimana menghargaiku. Hahaha. Burung beo tidak mau hormat kepada sang gajah. Akhirnya pohon itu digoyang-goyangkan dengan belalainya dan ditarik-tarik, diangkat-angkat hingga lepas. Akhirnya burung beo pun terbang pergi karena dia tidak bisa hinggap di pohon itu lagi. Hahaha. Aku adalah binatang yang terkuat di hutan ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Gajah yang sombong itu kemudian pergi ke pinggir sungai. Seperti biasanya, dia berjalan-jalan sendiri menyusuri hutan dan beristirahat di sebuah sungai. Tepat di pinggir sungai itu adalah hidup sebuah keluarga semut yang baik hati dan bekerja keras. Semut-semut itu mencari makan untuk kebutuhannya nanti. Dan ketika semut-semut itu kembali dari mencari makan, dia bertemulah seekor gajah. Dan seperti biasanya, gajah tersebut mengganggu si semut-semut itu dengan mengambil air di sungai dengan belalainya, lalu menyemprotkannya kepada semut-semut kecil itu. Hei, tolong, jangan lakukan itu kepada kami. Kamu tidak boleh menyakiti yang lain. Iya, kamu tidak boleh menyakiti yang lain, atau kamu nanti akan tahu akibatnya. Hahaha. Tutup mulutmu, semut-semut kecil. Jangan pernah kau berani padaku. Aku adalah binatang yang paling kuat di hutan ini. Hahaha. Tolong, jangan pernah mengganggu kami. Atau kau tahu akibatnya nanti. Diam, atau akan kuremukkan kau nanti sampai mati. Hahaha. Semut-semut yang kecil itu pun pergi dengan sedih karena badannya basah kuyup dan makanan yang dicarinya tadi sudah hanyut semua karena disemprot air oleh si gajah. Kemudian mereka pulang ke rumah dan mengingat-ingat perbuatan apa yang dilakukan oleh si gajah kepadanya. Semut-semut kecil itu tidak akan melupakannya. Suatu hari, gajah sedang tidur dan seekor semut pun berjalan melihat si gajah sedang tidur. Tak lama semut itu
dalam belalai si gajah, lalu menggigitnya. Akhirnya gajah itu terbangun dan merasa kesakitan. Aduh, tolong, sakit. Apa ini yang ada di belalaiku? Aduh, tolong, keluarlah. Baiklah, aku harap kamu menyadari bagaimana perasaan yang lain jika kamu melakukannya. Suara semut dari dalam belalainya si gajah. Iya, sekarang aku tahu. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak terlalu lama, semut kecil pun itu keluar dan merasa kasihan melihat si gajah kesakitan dan menangis. Terima kasih semut kecil. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi dan aku tidak akan mengganggu yang lain. Pegang janjimu, gajah. Baiklah, lupakan itu. Sejak kejadian itu, si gajah tidak pernah mengganggu binatang yang lain. Dia menyadari bagaimana sedihnya jika diganggu atau disakiti binatang yang lain. Di dalam hutan, semut dan gajah itu hidup rukun, bermain bersama dengan binatang-binatang yang lainnya. Baiklah, teman-teman, pesan moral dalam cerita ini adalah jangan pernah meremehkan orang lain, walaupun orang itu kecil seperti semut, tapi dia juga bisa melakukan hal yang besar seperti si gajah. Karena setiap orang itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam dirinya. Jadi, ingat, jangan pernah meremehkan orang lain. Nah, itu tadi teman-teman cerita dongeng dari fabel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Cucu hari ini. Bu Cucu mau bercerita tentang si Lulu, ikan cupang yang sangat cantik, dan juga si Pink, anjing penjaga rumah. Dengarkan ya. Dalam akuarium yang sangat besar, tinggallah seekor ikan cupang yang sangat cantik. Dia diberi nama Lulu. Selain si Lulu, di rumah itu tinggal juga seekor anjing penjaga rumah yang diberi nama si Pink karena bulunya yang berwarna pink. Suatu sore, rumah tampak sepi karena tuan rumahnya sedang pergi jalan-jalan bersama anggota keluarganya. Si Lulu bermain-main di dalam akuarium yang cukup besar. Dia melihat si Pink yang sedang tidur di bawah akuariumnya. Karena kesepian, dia merasa jengkel dengan si Pink yang ada di bawah akuariumnya. Dia berteriak memanggil si Pink. Pink, si Pink, ngapain kamu di bawah akuariumku? Apa tidak ada kerjaan lain kamu selain duduk tidur di bawah akuariumku? Si Pink hanya mendongak menoleh ke arah si Lulu tanpa berkata apa-apa. Si Lulu berteriak lagi. Pergi sana, pergi!
Sudah bulumu jelek, badanmu bau, menyebalkan. Si Pink mendongak melihat ke arah Lulu. Coba apa teman-teman yang dikatakan si Pink kepada si Lulu? Ada apa Lulu? Kenapa kamu berteriak memanggilku? Memangnya kamu mau bermain-main denganku? Apa kamu bisa hidup tanpa air? Jawab si Pink kepada si Lulu. Tidak, aku tidak mau bermain-main dengan kamu. Badan kamu bau, bulu kamu jelek. Beda dengan aku yang berwarna-warni dan cantik seperti bidadari. Dengan langkah gentengnya, si Pink mendekati Lulu dan mendongak. Baiklah Lulu, aku akan pergi menjauh darimu. Tapi jika nanti terjadi apa-apa denganmu, kamu jangan memanggilku, jangan meminta tolong kepadaku. Nah teman-teman, dengan langkah gentengnya tadi, si Pink pergi meninggalkan akuarium itu. Dia pergi meninggalkan Lulu. Terus apa coba teman-teman yang dilakukan Lulu di dalam akuariumnya setelah si Pink pergi? Lulu renang. Karena merasa kesepian, dia berenang-renang, naik turun di dalam akuariumnya. Cukup. Di saat itu, datanglah seekor kucing gendut mengintip kegiatan si Lulu yang sedang berenang-renang itu. Kucing teman-teman, kucing yang mengintip si Lulu di dalam akuarium. Coba apa yang mau dilakukan si gendut kucing itu kepada Lulu? Lihat saja ya teman-teman. Kucing gendut itu berjalan menghampiri akuarium yang ada si Lulu di dalam. Dia mendongak ke dalam akuarium. Si Lulu ketakutan melihat kucing yang hampir saja menerkam. Dia bergeser ke bawah untuk menyelamatkannya. Tiba kucing gendut itu berusaha masuk ke dalam air. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata kucing itu mau memakan si Lulu. Karena si Lulu memang sombong, akhirnya dia mendapat balasannya kan? Ternyata si Lulu mencari si Pink yang tadi disuruh pergi. Pink, tolong aku! Ada kucing gendut yang mau memakanku. Pink, tolong aku! Kucing gendut itu berusaha memakan si Lulu namun tidak bisa karena terhalang oleh air yang ada di situ. Si Pink sebenarnya mendengar teriakan si Lulu yang sangat keras itu. Namun karena si Pink merasa jengkel, dia tidak menghiraukan teriakan si Lulu. Hingga akhirnya si Lulu berteriak sekuat tenaga dan akhirnya si Pink pun menghampiri si Lulu. Pink, tolong aku! Ada si gendut yang mau memakanku. Pink, tolong Pink! Apa yang dilakukan si Pink kepada si Lulu? Akhirnya si Pink tidak tega teman-teman melihat si Lulu yang berteriak-teriak meminta tolong. Akhirnya si Pink pun berlari mendekati akuarium itu. Dan ternyata si Pink melihat kucing gendut yang sudah mendongak di atas akuarium yang mau memakan si Lulu. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara si gendut kucing dan si Pink. Kagetnya si Pink, dia pun akhirnya menerkam dan menggigit ekor si gendut dengan segala kekuatan tenaganya. Teman-teman, si gendut lari terbirit-birit meninggalkan si Pink dan si Lulu karena digigit ekornya. Si Lulu melihat si Pink yang terengah-engah merasa kasihan. Si Pink terengah-engah. Aku capek sekali. Ternyata kucing gendut itu sangat hebat. Dan si Lulu pun bertanya kepada si Pink, Pink, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu seperti itu? Maafkan aku
Iya. Sekali lagi maafkan aku ya, Pink. Jangan tinggalkan aku lagi ya, Pink. Iya. Sekarang kamu boleh istirahat di sini di bawah akuariumku dengan tenang. Iya, Lulu. Aku akan menjagamu di sini. Kalau tidak karena kebaikan tuanku yang sudah memungutku dari jalanan hingga menempatkanku di sini memberiku makan, aku tidak akan mau menjagamu dan sampai bertengkar dengan si gendut itu tadi. Iya, Pink, terima kasih. Sekarang silahkan kamu istirahat dengan nyaman ya di sini. Jangan ganggu aku lagi ya. Iya, maafkan aku ya, Pink. Nah, akhirnya si Lulu minta maaf kepada si Pink karena perbuatannya tadi sudah mengajak dan mengusir Pink dari tidurnya semua. Si Pink kemudian tidur di bawah akuarium Lulu dengan tenangnya. Dengan perasaan bersalahnya, dia pun bergantian menjaga si Pink yang sedang tidur. Nah, teman-teman, begitulah cerita si Lulu dan si Pink hari ini. Semoga teman-teman suka. Nah, pesan moral apa ya yang bisa diambil dari cerita si Pink dan si Lulu ini? Iya benar, kita tidak boleh sombong. Meskipun kita tidak suka dengan teman kita yang berburuk rupa atau berbau, kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus bersikap sopan kepada siapapun. Kita berterima kasih kepada orang lain yang sudah menolong kita, membantu kita. Kita tidak boleh mengejek ataupun menyia-nyiakan teman kita itu. Nah, semoga teman-teman suka ya cerita Bu Cucu hari ini. Cucu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Susana dari TK Dharma Wanita 5 Mlokorejo, Puger, Jember. Marilah kita bersama-sama menyaksikan dongeng jerapah yang baik hati. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor gajah dan jerapah yang berjalan menuju hutan sambil senang, bahagia, merasakan sejuknya udara di tengah hutan. Si gajah bersifat manja dan suka makan. Si jerapah baik hati dan penyayang. Mereka berjalan menuju hutan untuk mencari makanan. Suara apa itu gajah? Itu suara perutku, jerapah. Apakah kamu lapar? Iya, jerapah. Aku lapar sekali. Ya, kamu harus bersabar. Ayo kita jalan pelan-pelan. Kenapa aku harus bersabar? Perutku sakit sekali, jerapah. Sakit sekali ya gajah? Iya. Ya sudah, kalau begitu kamu tunggu di sini ya. Aku akan mencarikan makanan untukmu. Baiklah. Akhirnya si jerapah pergi sendiri menuju hutan. Sampai berjalan lama, si jerapah tidak menemukan makanan. Ya Allah, di manakah makanan? Aku tidak menemukan makanan sama sekali. Kasihan si gajah. Tapi aku harus berusaha untuk mencari makanan buat si gajah. Si jerapah melanjutkan perjalanannya untuk mencari makanan. Sedangkan si gajah mulai tegang menunggu datangnya si jerapah. Si gajah berburuk sangka kepada si jerapah. Jerapah lama sekali. Pasti dia pulang meninggalkanku. Ya sudah. Aku berusaha untuk mencari makanan.
kelaparan, supaya dia menyesal telah meninggalkanku. Si gajah kembali lagi ke tempat semula. Akhirnya si jerapah menemukan makanan. Alhamdulillah ya Allah, itu ada makanan banyak. Pasti si gajah senang. Aku akan mencari kantong untuk tempat makanan-makanan itu. Ini kantongnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya setelah kantongnya penuh, si jerapah pun pulang untuk menemui si gajah. Apa itu jerapah? Lah, apakah kamu lupa? Ini makanan untukmu. Ya Allah. Kenapa gajah? Aku telah berburuk sangka padamu. Maksudnya? Aku kira kau telah meninggalkanku pulang. Tidak gajah, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu adalah temanku. Maafkan aku, jerapah. Aku juga minta maaf gajah, aku telah lama meninggalkanmu. Tapi aku telah berburuk sangka kepadamu. Baiklah, kita harus saling memaafkan. Akhirnya si gajah dan jerapah saling memaafkan dan berpelukan. Oh iya, Gajah, sampai lupa, ini makanan. Ini makanan untukmu. Aku juga lapar karena dalam waktu yang lama sekali saya menemukan makanan ini. baiklah. Ayo kita makan bersama-sama. Jangan lupa berdoa jerapah. Siap gajah? Ya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si gajah dan jerapah menghabiskan makanan tadi. Setelah kenyang, mereka memutuskan untuk pulang meninggalkan hutan. Aku sudah kenyang, jerapah. Terima kasih. Maafkan aku. Kau adalah jerapah, temanku yang sangat baik hati. Sama-sama gajah, kau ya juga baik hati. Marilah kita pulang, jerapah. Ayo gajah, kita pulang. Mereka pulang dalam keadaan kenyang dan senang. La 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 la. Tuh, pesan moral dari cerita di atas yaitu 1. Sesama teman kita harus saling menyayangi, saling menolong, dan saling berbagi. Nomor 2, kita harus peduli kepada teman yang sakit. Yang ketiga, kita harus selalu semangat dan berusaha untuk memperoleh sesuatu. Yang keempat, selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jangan mudah berprasangka buruk kepada teman. Yang keenam, harus saling memaafkan. Yang ketujuh, jangan lupa berdoa sebelum makan. Terima kasih.